Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Astrogi seri ke-40. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Astrogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah, seperti biasanya setiap hari Rabu sore, saya Dr. Hoirun Nisa akan memandu acara Ashogi pada sore hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter umum, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini dan secara konsisten untuk bergabung di Ashogi. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan sama-sama berdiskusi dan tentunya akan berbagi pengalaman bersama para narasumber yang pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKPID dan kepada seluruh peserta yang hadir akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan untuk peserta kami harapkan dapat berpartisipasi secara aktif dengan memberikan pertanyaan baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai kita diskusi sore ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kita sore hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Susana Patricia Mongan, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Imadi Widya Laksana Mahayasa, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Provinsi NTB. Selamat sore, Dr. Madi. Selamat sore, Mbak Nisa. Dan untuk moderator kita sore hari ini yang pada awalnya adalah Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi DEMAS, sebagai Ketua PP POGI dan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, namun akan tetapi karena beliaunya sedang dalam perjalanan di pesawat, dalam hal ini akan digantikan oleh Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi dan ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung sekaligus sebagai Wakil Ketua HOGI. Selamat sore, Dr. Ali Budi. Selamat sore, Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk sore hari ini kita akan sama-sama membahas dan berdiskusi mengenai bagaimana terapi konservatif pada pasien-pasien dengan kanker endometrium langsung dari para pakarnya. Namun sebelum memulai diskusi, kami akan mengundang Wakil Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Haryadi Yusirang, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dalam hal ini adalah moderator Dr. Budi Harsono yang kebetulan beliau menggantikan moderator yang dalam perjalanan yaitu Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat. Beliau dalam perjalanan. Terima kasih Dr. Ali Budi Harsono yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menjadi moderator pada hari ini. Yang kedua, saya hormati sejawat saya Dr. Susana Patricia, SPOG subspesialis onkologi, dan Dr. Imade Widya Laksana Mahayasa, SPOG konsultan onkologi. Ya, mungkin seperti kita ketahui, hari ini saya selaku wakil sekjen saja, yang sebenarnya ketua HOGI hari ini juga masih berada di luar negeri. Jadi di sini pun hadir sekjen yang luar biasa juga sudah selalu mengawal acara-acara ini, sehingga acara ini berlangsung setiap minggu. Nah, mungkin sudah kita ketahui juga tim-tim yang selama ini khususnya Dr. Hoirun Nisa ini selalu mengawal acara-acara ASHOGI ini setiap minggu. Mudah-mudahan sehat selalu ya Dr. Hoirun Nisa, tim-tim yang sudah memprakarsai dari tim HOGI yang luar biasa sehingga acara-acara ini selalu terlaksana setiap minggu. Mungkin sebelumnya saya juga menyapa dan salam hormat
kepada semua partisipan yang hari ini juga bisa bergabung dalam acara Zoom ini, yang mana sore hari ini Ashogi mengangkat topik tentang terapi konservatif kanker endometrium. Saya kira topik-topik ini sering kita dengar, mungkin secara umum general ginekologi saya kira banyak menghadapinya. Nah, diharapkan dalam diskusi ini nanti kita bisa menambah wacana apa yang akan dilakukan, apa yang akan disiapkan, terapi, rujukan, tapi paling tidak harapannya kita berdiskusi pada hari ini bersama pakar-pakar yang di bidangnya hari ini sebagai narasumber. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sehingga kita bisa mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang bisa kita kembangkan untuk tujuan kepada pasien-pasien kita dan juga untuk ilmu pengetahuan. Saya kira itu saja dari saya. Harapannya semua ini akan yang terbaik kita dapatkan. Waktu kita cukup 1 jam. Mudah-mudahan semua menjadi kebahagiaan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya kira itu aja sambutan saya mewakili dari Ketua Hogi. Saya persilahkan kepada moderator untuk memulai acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Haryadi atas sambutannya. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai diskusi Ashogi pada sore hari ini yang akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat sekalian. Salam sejahtera dan sehat selalu pada semuanya yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini. Ashogi kali ini mengangkat tema yaitu tentang terapi konservatif pada kanker endometrium. Saya kira cukup menarik, ya. Kenapa? Karena konsep bahwa kanker itu harus diterapi dengan terapi yang radikal, ternyata konsep sekarang justru lebih mengarah pada lebih ke konservatif. Data menunjukkan bahwa kanker endometrium itu kurang lebih 25% justru mengenai pada kaum-kaum yang premenopause, wanita-wanita premenopause. Dan 4% diantaranya wanita-wanita di bawah 40 tahun. Ya. Dan itu para pakar sekarang mulai berpikir bagaimana ya upaya untuk mempertahankan fungsi reproduksinya. Jadi konservatif di sini lebih pada conserve fertility-nya. Hadir di sini 2 narasumber yang sangat kompeten, saya kira tadi sudah disapa oleh Dr. Haryadi, Dr. Susana. Dr. Susana ini bukan Susana itu ya, artis ini artis dari Timur, beda lagi ini. Dr. Susana dari Timur, dari Manado, ya. Ini adalah konsultan onkologi ginekologi, ya. Kemudian Dr. Made, ya. Dr. Made ini juga bukan Made biasa, Made banyak Made itu. Ini Made Mahayasa, sub konsultan onkologi juga dari Mataram, ya. 2 narasumber ini akan hadir diskusi bersama-sama kita semua. Dan untuk pertama kali mungkin ada paparan dari Dr. Made. Kami persilakan Dr. Made. Baik, terima kasih Dr. Ali Budi. Yang saya hormati, guru besar, senior, dan sejawat. Izinkan saya pada sore hari ini berbagi sedikit tentang penanganan konservatif pada kanker endometrium. Saya izin berbagi layar. Mohon maaf sebentar, ada. Ya, baik, nggak apa-apa. Nanti sejawat sekalian, apabila dalam perjalanan kita diskusi, ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, pertanyaan, komentar, kami persilakan untuk raise hand, nanti akan kita tunjuk, kemudian, atau kalau tidak, silakan pada ketik pada Q&A-nya. Ya. Bentar dok ya, ini
tadi sudah saya buka kok, tidak mau dibuka. Baik, Mangga. Baik, sambil Dr. Made share screen, ya. Dr. Susana, rasanya mulai ada perubahan pola nggak kanker endometrium di daerah Manado atau yang ditemui oleh Dr. Susi? Iya, Dok. Jadi sebagian ya kami dapatkan memang masih di usia 40, di bawah 40 tahun malah ada. Bahkan ada yang, kalau pasien saya pernah ada yang usia mungkin 32 tahun, Dok, yang paling muda. Tapi sayangnya memang pasien sudah advanced stage ya, sudah bukan lagi yang early stage. Jadi ya kita sudah tidak bisa conserve lagi untuk fertility-nya, Dok. Ya. Ya, baik. Nanti Ya, mungkin sudah. Kira-kira Dr. Made udah bisa tampilkan layarnya. Kami silakan, Dr. Made. Ya, terima kasih, Dr. Ali Budi. Teman-teman sekalian, berbicara tentang kanker endometrium, tentu kita harus berbicara tentang bagaimana kanker ini sendiri, insidence maupun bagaimana terjadinya di populasi. Saya akan sedikit membahas tentang insidence. Jadi, saya Dr. Ali Budi sudah menyinggung sekilas bahwa memang ini adalah kanker yang banyak terjadi di negara-negara maju. Di negara maju itu insidensnya sampai 30% dari kejadian kanker, sedangkan di negara berkembang itu masih di kisaran 11%. Kemudian ini terutama mengenai wanita-wanita yang sudah memasuki masa menopause, dan 5% diantaranya itu didiagnosis pada wanita yang berusia di bawah umur 40 tahun. Ya, jadi tren-tren kanker yang sekarang ini memang mulai mengenai usia yang lebih muda. Dan dari 5% ini, 70%-nya adalah wanita-wanita yang belum dikaruniai keturunan. Inilah yang menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita mengkonservasi fungsi reproduksi dari seorang wanita yang terkena kanker endometrium. Tentunya ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan ya. Sampai saat ini metode screening yang ideal untuk kanker endometrium ini masih belum ada yang optimal ya. Jadi, namun dikatakan beberapa literatur bahwa kalau kita ketemu ketebalan endometrium 5 mm atau lebih, itu sebaiknya kita berhati-hati. Bahkan disarankan untuk dilakukan endometrial sampling. Pada beberapa kasus juga saat kita melakukan pap smear pada wanita yang tidak bergejala, itu kita temukan sel-sel yang berasal dari endometrium dan itu sel-sel yang mencurigakan. Ini adalah faktor risiko untuk kanker endometrium ya. Yang pertama adalah usia 50 tahun ke atas itu memang menduduki jumlah terbanyak. Kemudian riwayat keluarga dengan penyakit-penyakit endokrin seperti kanker payudara, kanker ovarium, riwayat kanker payudara sebelumnya, riwayat hiperplasi endometrium pada pasien, kemudian early menarche dan late menopause ini juga merupakan faktor risiko yang terbanyak ya karena dia terpapar lama dengan hormon estrogen, nulliparitas, kemudian kegagalan ovulasi, terapi dengan oksigen, dengan estrogen maupun tamoxifen, diabetes, di sini termasuk juga hipertensi, obesitas, sindrom metabolik, dan polycystic ovarian syndrome. Selain faktor-faktor yang menjadi faktor risiko, di banyak literatur disampaikan faktor-faktor yang berkebalikan, jadi mempunyai fungsi protektif, seperti wanita yang hamil itu dikatakan lebih rendah insiden kanker endometrium. Kemudian wanita yang aktif berolahraga, bergerak, penggunaan dari oral kontrasepsi yang kombinasi tentunya ya. Kemudian penggunaan dari IUD terutama yang mengandung hormon. Kemudian merokok juga dikatakan memiliki faktor protektif terhadap kanker endometrium. Gejala-gejala yang muncul bila seorang wanita terpapar dengan kanker endometrium yang paling sering adalah adanya perdarahan. Perdarahan di luar haid, kalau dia seorang wanita sudah memasuki masa menopause, dia terjadi perdarahan pasca menopause. Adanya nyeri kencing, kemudian nyeri saat intercourse atau dispareni, kemudian sampai adanya gejala penurunan berat badan. Kalau sudah ada penurunan berat badan ini biasanya stadiumnya sudah lebih tinggi.
Mendiagnosis kanker endometrium bisa dilakukan yang pertama dengan eksaminasi atau pemeriksaan pelvis. Biasanya uterus itu teraba lebih lunak dan agak besar. Kemudian bisa dilakukan pap smear yang kalau kebetulan kita bisa mendeteksi sel-sel yang terlepas dari endometrium dan kita dapatkan pada pemeriksaan pap smear. Yang sering kita lakukan adalah pemeriksaan ultrasonografi, terutama pemeriksaan transvaginal. Ini mempunyai nilai prediktif yang tinggi untuk pemeriksaan kanker endometrium. Dan yang paling penting tentunya adalah kita bisa mendapatkan substrat dari kanker itu sendiri dengan sampling endometrial, baik histeroskopi maupun dengan kuretase. Siapa yang perlu dilakukan biopsi? Ini bila kita mendapatkan wanita pasca menopause yang mengalami perdarahan lagi. Kemudian wanita perimenopause yang mengalami intermenstrual bleeding, kemudian adanya perdarahan abnormal yang disertai riwayat anovulasi, bila ditemukan adanya sel-sel mencurigakan pada pap smear, atau bila kita menemukan adanya penebalan dinding endometrium. Ini sebaiknya dilakukan biopsi atau kuretase endometrium. Gambaran histopatologi yang paling banyak ternyata endometrioid adenokarsinoma, disusul dengan clear cell dan adenosquamous dan mucinous. Ini lebih sedikit. Syukurnya yang paling banyak ini dia mempunyai prognosis yang lebih baik daripada yang lebih sedikit. Nah, ini kita kalau melihat lagi ke histologinya, jadi ada dua tipe kanker endometrium, tipe 1 dan tipe 2. Jadi di sini yang tipe 1 ini ya tadi disebutkan paling banyak ditemukan yang berhubungan dengan estrogen, biasanya ditemukan pada wanita yang usianya muda dan biasanya gemuk. Kemudian dia adalah low grade dengan background dari hiperplasi. Pada yang tipe 2 ini lebih agresif dan mempunyai prognosis yang lebih buruk. Gambaran histologi juga lebih tidak baik dan dia tidak berhubungan dengan estrogen. Biasanya terjadi pada wanita yang lebih kurus dan lebih tua. Ya, di sini juga disebutkan tentang faktor genetis, ya, yaitu dari Lynch-2 syndrome. Ini juga mempunyai korelasi dengan terjadinya endometrial cancer. Ini stadium, jadi teman-teman saya rasa sudah lihat semua karena stadium ini relatif tidak berubah sejak tahun 2009, dibagi sampai stadium 4B, di mana bisa bila didapatkan metastasis yang jauh. Nah, bagaimana penanganan kanker endometrium itu sendiri? Jadi kanker endometrium kita punya semua modalitas untuk menanganinya. Kalau dilakukan surgery atau pembedahan itu yang dilakukan adalah pengangkatan rahim, hysterektomi total, kemudian salpingo-operektomi bilateral dan pengambilan kelenjar getah bening. Radiasi juga mempunyai efek yang baik pada kanker endometrium sehingga dia juga merupakan salah satu opsi. Pemberian hormon juga merupakan terapi yang bisa menjadi pilihan. Dan yang terakhir kemoterapi. Jadi kalau kita lihat semua modalitas untuk terapi bisa dikerjakan. Pertanyaan sekarang, bagaimana bila seorang wanita masih menginginkan fungsi reproduksinya? Bagaimana syarat-syarat untuk dia bisa kita lakukan penanganan yang konservatif sehingga dia bisa memenuhi keinginan reproduksinya? Ini akan disampaikan oleh Dr. Susana. Terima kasih, Dr. Ali Budi, saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Dr. Made. Ya, gambarannya udah jelas sekarang ya, kanker endometrium kayak apa, ya, terapinya kayak apa, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sekarang trennya usia-usia muda ditemukan kanker endometrium, tadi cukup besar ya, 70% itu nulipana. Gimana Dr. Susan untuk conserve fertility-nya? Silakan. Oke, Dok, terima kasih. Izin saya share screen. Bisa kelihatan ya? Okay. Ya, jelas. Jadi wanita yang pasien seperti apa yang kita masukkan ke kriteria atau kategori untuk bisa fertility sparing. Nah, ini saya ambil guideline-nya dari NCCN 2022. Jadi menurut NCCN 2022 ini, semua kriteria ini harus must be met. Jadi harus terpenuhi untuk bisa kita melakukan fertility sparing management pada kanker endometrium, yaitu pada yang hasil histopatologi kuretasenya itu menunjukkan
well differentiated endometrioid adenokarsinoma. Jadi adenokarsinoma diferensiasi baik grade 1 yang telah dikonfirmasi, diperiksa oleh dokter patologi anatomi yang benar-benar expert. Kemudian pada imaging, di prefernya, jadi lebih dipilih itu lebih baik kalau memang ada MRI, kita MRI, dan dari hasil MRI itu bahwa penyakitnya itu hanya terdapat pada endometrium, jadi belum invasi ke miometrium. Jadi hanya terbatas pada endometrium saja. Kalau memang tidak ada MRI, maka expert transvaginal ultrasound juga bisa merupakan modalitas untuk menentukan keberadaan penyakitnya, bahwa ini hanya limited di endometrium. Kemudian tidak ada kecurigaan atau kecurigaan penyebaran atau memang confirm penyebaran pada imaging, misalnya pada paru-paru, fototoraks, atau mungkin pada MRI abdomen ke kelenjar-kelenjar getah bening, intrapelvic abdomen, itu tidak ada kecurigaan penyebaran. Dan juga tidak ada kontraindikasi pemberian terapi seperti terapi hormon progestin seperti itu, atau tidak ditemukan juga kehamilan. Pasien tidak dalam keadaan hamil. Dan pasien harus menjalani konseling. Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada pasien saat pasien itu datang, wanita usia muda datang, belum memiliki anak, masih ingin fertilitasnya dipertahankan, bahwa fertility sparing sebetulnya bukan merupakan standard of care. Jadi bukan merupakan standar terapi dari pengobatan kanker endometrium. Jadi ini merupakan opsi untuk pasien-pasien yang masih membutuhkan, masih menginginkan fungsi reproduksinya. Nah, untuk itu ini kita juga harus bisa berkonsultasi dengan spesialis atau ahli dalam bidang fertilitas sebelum memulai terapi. Apakah pasien masih memungkinkan untuk bisa memiliki anak seperti itu. Dan direkomendasikan bahwa kita memeriksa juga, me-evaluate genetik dari tumor itu sendiri, dan apakah ada misalnya riwayat kanker-kanker yang secara genetik seperti Lynch syndrome yang Dr. Mada tadi telah jelaskan, dan memastikan bahwa pasien ini tidak hamil. Nah, bila kriteria ini terpenuhi, maka pasien bisa diberikan terapi progestin secara kontinu, bisa dengan megestrol, medroksiprogesteron asetat, atau dengan IUD progestin. Dan selain itu, jangan lupa untuk memastikan bahwa pasien juga bisa merubah gaya hidupnya, pola makannya. Misalnya bila pasien obesitas atau pasien dengan diabetes mellitus, dia harus benar-benar berobat teratur, harus dikonsultasikan juga dengan spesialis gizi klinik supaya lifestyle-nya juga berubah, karena itu sangat mempengaruhi juga prognosis dari penyakit. Untuk surveillance-nya itu, jadi setelah diberikan continuous progestin-based therapy, kita harus mengevaluasi endometrium dari pasien itu setiap 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi bisa dengan hysteroscopy, endometrial biopsi, atau bisa juga dengan dilatasi dan kuretase. Dan bila pada 6 bulan pertama itu pasien mencapai complete response, maka dianjurkan pasien untuk bisa segera mulai program hamil. Jadi sebaiknya kalau dia bisa bayi tabung, ART, nah itu lebih baik lagi. Kalaupun memang dia belum bisa memulai program dengan bayi tabung seperti itu, maka kita juga harus berikan terapi progestin maintenance. Gitu. Tetapi bila kanker endometriumnya persisten pada bulan ke-6 sampai ke-12, maka pasien dianjurkan untuk dilakukan operasi. Begitu juga ketika pasien sudah hamil, maka atau pada saat misalnya dalam proses untuk dia program kehamilan, maka tapi
saat itu misalnya terjadi rekurensi atau kambuh lagi penyakitnya pada saat endometrial sampling, maka pasien dianjurkan untuk menjalani terapi surgical seperti itu. Nah, untuk principal imaging-nya pada yang fertility sparing, jadi pada workup yang tadi yang saya katakan itu, kita prefernya itu pelvic MRI. Tapi kalau memang tidak bisa, jadi atau kontraindikasi MRI, pelvic transvaginal ultrasound bisa juga digunakan untuk melihat apakah ada invasi ke miometrium atau tidak. Kemudian jangan lupa untuk fototoraks, dan juga kita lihat apakah ada kecurigaan misalnya penyebaran ke kelenjar getah bening di abdomen pelvik ataupun mungkin di jauh seperti di supraklavikuler. Begitu juga pada follow up atau surveillance, jadi pada saat pasien itu gagal terapi atau terdapat persisten endometrial karsinoma setelah 6 sampai 9 bulan, maka kita bisa melakukan repeat pelvic MRI lagi seperti itu. Sedangkan kalau dari guideline dari ESGO-ESTRO sendiri, sebetulnya hampir sama, mirip ya. Jadi kalau dari ESGO dan ESTRO-ESP yang European ini, jadi semua kandidat itu harus berada di center yang benar, yang ada spesialis onkologi ginekologinya maupun fertility-nya. Dan sama, dia tidak harus tidak memiliki invasi ke miometrium dan tanpa genetic risk factor juga. Nah, di sini endometrial biopsinya lebih di-prefer lewat histeroskopi. Bahkan ada yang menganjurkan histeroskopi lebih baik daripada DNC. Kecuali kita tidak bisa melakukan histeroskopi, maka diambillah samplingnya lewat DNC. Selain itu, untuk radiologic imaging-nya sama. Nah, ini yang paling penting itu bahwa pasien itu harus mampu, harus bisa, harus wajib ya gitu untuk close follow up. Jadi kalau pasien tidak bisa datang kontrol secara rutin, misalnya tempatnya jauh, tidak bisa close follow up, maka kita tidak bisa melakukan juga fertility sparing seperti itu. Karena paling penting untuk menilai apakah dia respons terhadap terapi progestin yang diberikan atau malah bisa pasiennya mungkin sudah lebih progres penyakitnya. Dan harus diinformasikan sejak awal bila misalnya tidak respons atau progresif, maka kemungkinan untuk histerektomi itu sangat diperlukan. Apalagi dan juga pada saat pasien sudah misalnya memiliki anak. Jadi pasien harus dievaluasi sebelum dan setelah fertility sparing treatment itu di klinik fertilitas. Nah, jadi ini kalau dari ESGO-ESTRO, hysteroscopic resection prior to progestin therapy, jadi sebelum progestin terapi dapat dipertimbangkan. Jadi yang ada menurut Mason et al. 3 step untuk hysteroscopic teknik yang dianjurkan adalah kita mereseksi lesi tumornya, mereseksi endometrium yang berdekatan dengan lesi tumornya sekitar 4-5 mm di luar lesi, diambil endometriumnya, kemudian mereseksi juga miometrium yang berada di bawah lesinya, sekitar 3-4 mm di bawah lesi. Dan bila pasien misalnya sudah selesai, sudah complete response, dia pun sedang program kehamilan, tetap setiap 6 bulan kita harus menganjurkan pasien untuk follow up secara ketat, strict surveillance setiap 6 bulan dengan pemeriksaan transvaginal ultrasound, seperti itu. Satu hal lagi yang mau ditambahkan, bila akhirnya pasien di usia muda itu gagal terapi atau mungkin sudah memiliki anak, sudah selesai childbearing, kita akan jalankan operasi, maka
untuk ovarian preservation, karena pasien masih di bawah 40-45 tahun, premenopausal patient ini kalau menurut guideline yang ESCO, itu bisa dilakukan pada usia kurang dari 45 tahun dengan endometrial karsinoma yang low grade, dengan invasi miometrium kurang dari 50%, yaitu 1A, tanpa ada penyebaran ke ovarium atau ke ekstra uterus uterine. Dan untuk operasi preservasi ovarium ini, salpingectomy itu harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker ovarium yang kita ketahui bersama bisa dimulai dari salpings. Untuk preservasi ovarium, harus diingat bahwa tidak direkomendasikan untuk pasien dengan kanker familial, seperti yang memiliki mutasi BRCA atau lupus syndrome. Oke, terima kasih dok. Kira-kira ini dari saya, kita bisa berdiskusi ya dok. Baik, terima kasih Dr. Susan. Menarik ya, ternyata konsep preservasi ada dua ya. Fertility preservation sama ovarian preservation ya. Dan syarat-syaratnya juga cukup ketat. Pada fertility preservation ini bukan standar terapi pada kanker endometrium, tetapi adalah suatu option treatment gitu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, coba saya lihat. Ada yang coba raise hand dulu ya, saya kasih Dokter, siapa ya, Dokter Nisa, maaf ya. Kami persilakan. Dokter Doli Lubis, dok. Baik, silakan. Dokter Doli, silakan. Raise hand, kami persilakan. Dokter Doli Lubis, kami persilakan. Iya, Dokter Doli Lubis. Saya kasih kesempatan pertama yang raise hand. Ya, silakan. Baik, dok. Terima kasih, dok. Pertanyaan, maaf nih, ini agak berisik, dok. Kalau untuk pemberian terapi hormonal ini, dok, tadi mungkin belum disampaikan secara detail. Kira-kira bisa disampaikan, dok, mengenai dosisnya dan berapa kalinya dan dosisnya, dok. Terutama untuk MPA, dok, medroxyprogesterone asetat, dok. Karena saya di daerah, biasanya yang banyak ditemukan kan sedianya itu, dok. Terima kasih, dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Doli. Rasanya Dr. Susan yang akan menyampaikan ya. Silakan, Dr. Susan. Iya, dok. Oke, izin, dok. Jadi untuk dosisnya bisa lihat ya slide-nya ya. Ya, maaf tadi mungkin saya tidak rinci. Jadi untuk MPA itu bisa diberikan 400 sampai 600 mg per hari. MPA kan sediaannya 100 mg ya tabletnya, atau megestrol asetat 160 sampai 300 mg per hari. Jadi ini diberikan selama 6 bulan, tapi kita evaluasinya 3 bulan. Jadi bisa 2 kali 3 bulan selama 2 kali seperti itu. Ya, baik. Rasanya terjawab ya, Dr. Doli. Baik, makasih, dok. Baik, ini ada pertanyaan melalui Q&A. Selamat sore, saya memiliki pasien 34 tahun P1A0 dengan riwayat infertilitas. Lupa berapa tahun, tapi kemudian pasien hamil spontan. 6 bulan postpartum terjadi perdarahan pervaginam dengan massa intrauterin spermatium gebut. Ternyata hasil PA-nya mixed cell carcinoma dengan endometriosis carcinoma. Pertanyaan saya, kapan kita perlu lebih concern terhadap gejala pasien untuk mendeteksi lebih dini pada pasien wanita usia muda? Tentu deteksi di endometrial cancer ini ya. Kira-kira bagaimana, Dr. Madi? Kamu silakan. Baik, terima kasih Dr. Ali Budi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kasus-kasus seperti ini sangat mungkin terjadi ya, karena semua wanita walaupun usia muda itu potensi untuk terkena keganasan endometrium juga cukup besar. Apalagi kita tahu sekarang tren untuk terjadinya kanker endometrium ini lebih muda. Kita harus selalu perhatian dengan keluhan atau gejala yang muncul paling awal pada gangguan atau gejala-gejala kanker endometrium, yaitu adanya perubahan dari pola haid. Jadi dari sinilah seorang wanita itu harus concern terhadap perubahan pola haid itu sendiri, sehingga bila ada haid yang memanjang atau intermenstrual bleeding, itu seyogyanya dia memeriksakan diri. Karena
paling sering orang-orang atau wanita itu berlindung di balik mungkin hanya gangguan haid, nanti akan baik-baik sendiri. Ini kasusnya menarik karena dia bisa hamil ya, padahal pada kasus seperti ini biasanya malah untuk terjadi fertilitas akan sulit. Jadi saran saya atau yang bisa kita lakukan pada wanita-wanita untuk deteksi dininya adalah bila terjadi intermenstrual bleeding itu segera dilakukan USG terutama transvaginal. Mungkin begitu Dr. Ali Budi. Iya, baik. Terima kasih Dr. Made. Jadi ada perubahan pola haid yang normal, itu kita mesti waspada gitu ya. Tentu kita melakukan eksplorasi baik melalui USG ya, atau kalau misalnya perlu juga kita melakukan endometrial sampling ya. Tidak susah sebetulnya ya. Modalitasnya harusnya bisa kita ketahui. Atau kalau punya histeroskopi tadi ya. Baik, ada pengalaman nggak untuk melakukan konservatif ya, Dr. Dr. Susan? Ada pengalaman melakukan konservatif pada pasien endometrial cancer? Sayang sekali dok, yang waktu kemarin yang saya bilang tadi yang pasien 32 tahun itu sudah ditemukan dari imaging sudah advance, jadi sudah kelenjar getah bening, jadi tidak bisa konservatif lagi. Ada satu pasien juga beberapa tahun yang lalu, seingat saya, yang masih usia muda, tetapi ketika saya konseling untuk misalnya untuk bisa fertility sparing, pasiennya tidak berkenan ya dok ya. Kemudian juga dia juga tidak bisa untuk close follow up, jadinya kami tidak fertility sparing dok. Iya, baik. Terima kasih Dr. Susan. Dr. Made ada pengalaman? Saya kalau yang endometrial cancer enggak ada dok, karena rata-rata saya ketemu itu sudah USG-nya sudah lebih dari setengah invasi endometrium. Yang saya ada pengalaman dengan hiperplasi yang atipia. Jadi saya jelaskan, kemudian saya berikan IUD yang ada hormonnya. Jadi setelah 6 bulan saya evaluasi lagi, bersih, kemudian di program hamil dan hamil. Ada 2, 1 sudah hamil, 1 baru 4 bulan saya berikan IUD. Kalau yang endometrial carcinoma saya belum punya pengalaman, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Made. Pengalamannya cukup menarik ya. Jadi hiperplasia atipik itu adalah lesi prekansernya endometrial, mau jadi AIN ya. Baik, belum ada yang bertanya lagi dari Dr. Khairul Nisa, belum ada yang resen ya. Nah, Dr. Susan, ya? Belum ada. Belum ada. Ya, kami di Bandung ada 2 kasus yang kita lakukan konservatif ya. Pasien kita, cuman sayangnya memang gagal ya. Kita berikan gagal ya, karena memang tentu ketakutan pada cancer itu tinggi lah, dan kita mengatakan memang ini bukan suatu terapi standar pada cancer, sehingga tetapi alhamdulillah sampai sekarang udah berapa tahun ya masih tetap survive, karena kebetulan salah satu nurse yang ada di kami ya, dan pernah ke Australia juga, dan mungkin lebih dari 10 tahun sekarang orangnya masih survive ya. Kemudian yang satu lagi alhamdulillah juga masih survive lebih dari 3 tahun rasanya sekarang ya. Dan ada satu lagi yang sekarang sedang kita konservatif, 3 berarti memang ada 3 yang kita sedang melakukan konservatif pada endometrial cancer ya. Karena memang syarat-syaratnya kan harus ketat tadi ya. Harus well differentiated, endometrioid, stadium 1A, limited, tidak ada meta, dan sebagainya ya. Nah, memang persyaratan-persyaratan itu yang sekarang masih susah kita dapatkan, jarang sekali kita dapatkan. Ada trik and tip nggak, Dr. Made, bagaimana selain untuk teman-teman sekalian agar peduli pada kanker endometrium, bagaimana ya? Baik dok, jadi memang kita kalau berkecimpung di bidang ginekologi, onkologi itu selalu kita screening dok, yang paling penting ya pada semua cancer. Ya, saya pikir juga cancer yang lain di organ yang lain. Tapi kita betul-betul konsen, terutama yang sudah sangat maju itu kita di kanker serviks ya. Tapi di endometrium ini sebenarnya juga mulai bisa kita aktifkan, artinya kita yang proaktif sebagai dokter, tidak hanya onkologi, ginekologi, tapi juga SPOG umum, untuk mulai lebih berbagi cerita kepada pasien bahwa tren penyakit kanker ini sekarang
lebih mudah. Jadi saya beberapa kali menemukan kasus seperti yang saya cerita, nuliparitas itu paling banyak, Dok. Serviks juga begitu, banyak yang mudah. Mungkin juga nanti pada penanganan konservatif, bila nanti teman-teman SPOG menemukan, itu juga bisa disampaikan kira-kira memilih metode yang mana. Karena kalau kita lihat, Dr. Susan tadi sampaikan, minum MPA dan MA 6 bulan setiap hari, itu juga kadang-kadang loss of follow up-nya juga besar. Bagaimana kita memilih? Apakah kita pilih yang IUD ataukah kita pilih yang MPA dan MA ini? Nah, itu perlu konseling yang sangat baik. Tentunya juga jangan lupa, tadi sudah diulang-ulang juga oleh Dr. Ali dan Dr. Susan, bahwa ini adalah protokol yang tidak standar, sehingga mereka jangan sampai menggampangkan. Kendala kami di daerah, saya tidak tahu di tempat Dr. Susan, ya, karena tingkat pendidikan yang rendah serta geografis yang sulit, ini menyulitkan kita untuk memilih metode konservatif pada semua jenis kanker, Dok. Jadi kami juga punya banyak yang trophoblast itu sering loss of follow up, kembali sudah pada kondisi yang lebih buruk. Jadi teman-teman SPOG ini dengan jumlah yang lebih banyak tentunya ini menjadi ujung tombak kalau kami di NTB, Dok. Jadi teman-teman ini kita selalu sampaikan untuk jangan sungkan-sungkan untuk menelpon atau berkonsultasi lewat WA chat. Mungkin begitu, Dr. Ali Budi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Madi. Memang pengalaman yang menarik ya. Contohnya Mataram bukan daerah-daerah amat, bolak-balik ngomong daerah. Mataram itu punya Mandalika internasional loh, Bro. Jadi go internasional Mandalika. Tapi pengalaman menarik tadi bagaimana melakukan komunikasi dengan sejawat-sejawat ya, WA group ya. Asogi ini juga sarana yang kita peruntukkan buat teman-teman untuk konsultasi sebetulnya ya. Baik, ini ada pertanyaan yang menarik dari sejawat Dr. Gunawan. Izin bertanya, Dok, apakah bisa dilakukan fertility sparing kasus endometrium stadium dini dengan tipe clear cell? Dr. Susan, bagaimana Dr. Susan? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk clear cell itu kan sudah masuk high risk ya, prognosisnya lebih jelek. Kita tidak bisa melakukan fertility sparing. Yang bisa dilakukan ya sekali lagi hanya yang endometrioid adenocarcinoma yang well differentiated, yang berdiferensiasi baik seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi cuman yang endometrioid aja, Dokter, ya, Dokter Gunawan, ya. Clear cell, kemudian UPSC, uterine papilloma serous carcinoma, carcinosarkom, semuanya nggak bisa dilakukan. Yang bisa endometrioid, itu pun harus diferensiasinya harus diferensiasi baik, ya, bukan yang diferensiasi buruk. Ya, dan itu limited pada endometrium saja. Masih ada pertanyaan dan oke. Nah, kalau kita melakukan fertility sparing ini, Dr. Susan, intervalnya tadi setelah kita memberikan progesteron, ya, IUD progesteron, monitoringnya bagaimana? Ya. Untuk follow up-nya maksud saya. Oke, Dok. Jadi untuk IUD sampai kita mengatakan oh ini fail, gagal gitu. Ya, jadi untuk IUD kurang lebih sama ya, Dok ya. Dengan yang progestin tetap kita close follow up 3 bulan untuk kan 6 bulan ya, Dok. 3 bulan pertama kita lihat lewat transvaginal ultrasound, kemudian di 3 bulan kedua juga dilihat dan bisa juga diambil sampling. Kalau memang sudah complete response, ya kita ya seperti tadi anjurkan misalnya untuk bisa hamil, kalaupun tidak dipertahankan untuk IUD-nya, tetapi dalam 6 bulan setelah itu kita tetap juga harus endometrial sampling lagi ya, Dok, selain untuk transvaginal ultrasound, Dok, seperti itu. Iya, baik. Jadi terima kasih Dr. Susan. Tadi upaya-upaya untuk melakukan konser fertility itu selain dengan hormonal terapi tadi beberapa hormonal terapi yang saya sampaikan ternyata ada terapi-terapi lain ya, termasuk reseksi ya kan tadi reseksi bahkan ablasi pada lesinya dengan berbagai macam karakteristiknya. Saya nggak tahu rasanya di Jakarta sudah mulai melakukan itu atau tidak, saya belum dapat informasi ini. Dr. Tovan masih monitor nggak? Kalau hormonal rasanya
kayaknya simpel ya, tetapi yang lebih susah adalah menemukan kasusnya, ya, yang menemukan kasusnya, kemudian orangnya concern benar untuk melakukan fertility sparing gitu ya. Karena dia harus tadi kalau bolak-balik loss follow up aja ya susah ya, bahaya justru. Karena ini bukan merupakan terapi standar ya. Ada saran untuk teman-teman kita Dr. Susan untuk melakukan awareness pada endometrial cancer? Oke, Dok. Jadi sebetulnya ya seperti mungkin yang Dokter Made katakan tadi, terkadang pasien kebanyakan datang ke onkogin itu sudah dalam stadium lanjut. Pola haid yang berubah seperti itu ya. Terkadang kita hanya pikir oh mungkin karena gangguan hormon, gini langsung kasih hormonal, tidak berpikir untuk melakukan kuretase. Nah setelah menetap, ternyata baru dilakukan kuretase, setelah itu ternyata kanker. Jadi apa ya, teman-teman sejawat Opjin mungkin jangan lelah untuk bisa untuk lebih mendiagnosis secara dini ya. Kalau memang ada kecurigaan, misalnya hiperplasia endometrium, dilakukan sampling seperti itu, kita dilatasi dan kuretase kalau memang tidak bisa histeroskopi. Ya, terkadang mungkin capek atau mungkin banyak operasi seperti itu, tapi jangan lupa untuk pasien-pasien seperti ini, kita juga harus bisa lakukan diagnosis yaitu dengan kuretase. Terkadang itu yang mungkin sering terlewat, terjadi pasien mungkin sudah 1 tahun terdapat perubahan pola haid, diberikan hormonal, dan ternyata memang kanker endometrium, datangnya ke onkogin sudah dalam kondisi yang lebih advance ya untuk endometrial karsinomanya. Kemudian satu hal lagi juga pasien yang misalnya dengan obesitas, dengan diabetes mellitus, ya kita juga bisa berikan edukasi kalaupun pola haidnya normal, tapi untuk bisa merubah gaya hidupnya untuk bisa melanjutkan terapi diabetesnya secara teratur, karena itu merupakan juga faktor resiko yang bisa misalnya di kemudian hari menyebabkan kanker endometrium. Dan mungkin tapi juga di Indonesia ya dok ya, maksudnya mungkin kita belum terlalu aware dengan yang seperti Lynch syndrome, yang hereditary familial karsinoma. Nah, seperti kalau di luar negeri, kalau memang sudah ada Lynch syndrome seperti itu, yang saya baca, kalau usia 35 tahun, mereka sudah dianjurkan secara rutin, anual, atau setiap 1 tahun atau setiap 2 tahun diambil sampling endometriumnya, itu dokter. Tapi mungkin di Indonesia belum sampai ke situ ya, belum sampai ke situ. Makasih dok. Rasanya sudah mulai terdengar itu ya dok ya. Jadi pada beberapa tempat ya kan Dr. Made tahu karena memang faktor risiko itu nyata ada di depan kita, obesitas, diabetes itu kan mulai muncul di kita itu. Kemudian banyak fast food di mana-mana ya. PCOS sering kita dapatkan gitu ya. Jadi faktor risikonya cukup tinggi. Dan genetic testing rasanya sekarang juga di Indonesia sudah mulai berkembang ya, meskipun memang belum sampai rata kepada seluruh Indonesia ya, tetapi genetic testing itu sudah mulai gitu ya. Betul kan Dr. Made, bagaimana kasusnya kalau dilihat dari risk factor-nya dan endometrial cancer yang ditemui di Mataram bagaimana Dr. Made? Iya, betul dok disampaikan Dr. Susan tadi. Jadi kita memang harus tidak lelah-lelahnya untuk menjelaskan, karena faktor risiko ini kita tahu negara kita kalau masih negara berkembang itu bagus dari segi insidensi endometrial cancer, tapi kita kalau mau menjadi negara berkembang dan sekarang sudah mulai banyak fast food dan pola hidup yang berubah, kita harus menyadari bahwa risiko itu menjadi lebih besar. Kalau kita juga harus bisa mengkonseling pasien, dok tadi mungkin tambahan ya untuk kapan dia berusaha untuk hamil. Kita punya limit waktu ya Dr. Susan ya, 30 bulan kalau dia tidak hamil juga itu harus diakhiri prosedur itu, karena risikonya nanti kita tahu tipikal pasien kita suka menawar-nawar, suka menunda-nunda. Jadi kita harus dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh persyaratan untuk konservatif ini. Dan kita juga, kalau kami di Mataram, beberapa insurance itu ya
perusahaan besar itu, terutama ada di kami kan punya tambang juga di sini dok, itu mereka mewajibkan karyawan yang perempuan 1 tahun sekali itu untuk medical check up. Jadi salah satunya adalah USG dan kita usahakan untuk bisa melakukan USG transvaginal. Jadi memang peran teman-teman FCOG di daerah, kami kan punya satu pulau dok, jadi jangan dilihat Mataramnya saja yang di Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa yang memang aksesnya agak sulit untuk ke provinsi, sehingga itu yang saya kuatkan komunikasi WA dengan teman-teman di sana sehingga mereka tidak segan-segan berkonsultasi, ada kecurigaan apa itu mereka bisa untuk mengirim ke saya sebagai onkologi obgyn di sini. Mungkin itu Dr. Ali Budi. Baik, terima kasih Dr. Made. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini ya dari Dr. Ratnaning Tias Sukma. Kuretase diagnosis terapi, apakah ada prosedur khusus? Prosedur khusus dilatasi menurut evidence medicine terkini untuk mempermudah pengambilan sampel endometrium, mungkin dilatasi kuretase maksudnya ya. Kemudian selain endometrium, apakah endoservix tetap kita lakukan sesuai EBM? Dr. Made bisa kasih komentar, silakan. Ya. Jadi memang itu adalah suatu prosedur diagnostik yang wajib pada kanker endometrium dok ya, sehingga kita wajib mendapatkan substrat dari tumornya atau ya endometrium itu sendiri. Sampai saat ini memang beberapa metode yang kita kenal bisa dengan dilatasi dan kuretase, bisa dengan PIPEL, ada sendok kuret yang khusus untuk mengambil sampel endometrium, bisa juga dengan yang paling disarankan sekarang atau banyak dikerjakan itu dengan histeroskopi. Sembari histeroskopi, jaringan juga diambil. Nah, bagaimana kita mengerjakan ini semua kembali tergantung pada sumber daya yang ada di tempat teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi sih masih lebih sering mengerjakan dilatasi dan kuretase dok, karena saya bisa lebih melakukan diagnostik dan treatment. Kalau saya sampaikan ke pasien treatment, artinya saya menipiskan endometrium itu sendiri, kemudian diagnostiknya adalah mendapat sampel dari endometriumnya. Mungkin itu dari saya. Endoservixnya masih tetap harus diambil atau gimana dok? Saya masih tetap ngambil dok, jadi itu merupakan satu paket kesatuan saya ambil. Ya, baik. Dr. Susan ada komentar? Iya, sama dok. Jadi sebetulnya kalau yang di guideline itu endometrial biopsi ya dok. Tapi kalau saya tetap juga saya ambil endocervix untuk soalnya terkadang juga pernah ada pasien yang saya endocervical biopsi, endometriumnya aman, tetapi ternyata dia kanker cervix malah dari endocervix seperti itu. Jadi itu juga bisa sekalian screening untuk kanker cervix ya dok, yang dari endocervix. Terima kasih. Ya, saya kira sangat beralasan ya kita melakukan pengambilan endocervix corrected ya. Memang pada endometrium itu kalau lebih terarahnya dengan histeroskopi lebih terarah memang ya, lebih targetnya lebih kena ya. Endocervixnya ya enggak bisa. Tetapi dengan insidensi kanker cervix yang tinggi di negara kita, endocervical kuretase masih reasonable untuk dilakukan pengambilan ya. Baik, masih ada waktu berapa menit lagi Mbak Nisa? Ada 5 menit lagi dok. Baik, ada 5 menit lagi. Ada kata penutup dari Dr. Made? Baik dok, jadi untuk dari saya, untuk teman-teman SPOG, jangan lupa untuk mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan transvaginal ultrasonografi, karena ini pada kanker endometrium modalitas yang sangat baik. Itu malah paling disarankan, karena seringnya pasien karsinoma endometrium itu ada obesnya juga. Jadi kalau dari transabdominal itu pasti ada kesulitan tersendiri. Kemudian kadang-kadang kita pada kasus-kasus penambahan endometrium hiperplasia itu kita bermainnya di hormonal dok. Nah kita harus tahu batasannya kapan kita harus beralih pada tindakan yang lebih agresif, artinya untuk mengambil sampel dari endometriumnya. Itu aja dok dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Dr. Susan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi penting untuk teman-teman SPOG bisa membantu kami
dalam mendeteksi, ya setidaknya bisa mendiagnosis secara dini kanker endometrium ini. Kemudian bahwa jangan lupa bahwa tentang fertility sparing ini kita tidak hanya bekerja juga sendiri, ya dari Oncogene kita juga harus bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman sejawat dari fertility, dari FAIR, untuk bisa berkolaborasi untuk sehingga pasien ini bisa juga tercapai keinginannya untuk hamil, untuk bisa mempunyai anak, tetapi kankernya tidak berkembang, bahkan complete response seperti itu. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih, Dr. Susan. Saya kira diskusi kali ini cukup menarik ya. Kita bahas tentang endometrium dan konservatif terapinya. Saya kira semuanya concern bahwa endometrium itu insidensinya makin lama makin meningkat, bukan hanya di luar negeri, tapi di negara kita. Kenapa? Karena faktor risikonya banyak di sekeliling kita. Tadi di paparannya Dr. Made sudah memaparkan bagaimana faktor risiko endometrium itu, dan semuanya di sekitar kita semua. Ya. Upaya diagnostiknya sudah jelas, lebih tegas lagi. Mudah untuk melakukan, yang penting melakukan endometrial sampling. Modalitasnya yang dipunyai aja, ya nggak usah yang aneh-aneh, nggak punya pipel, kuretase, nggak punya histeroskopi, kuretase. Ya, tapi kalau misalnya punya histeroskopi tentu lebih baik lagi. USG juga modalitas untuk melakukan penegakan diagnostik. Ya. Kemudian upaya terapi standarnya sudah jelas, tadi disampaikan oleh Dr. Made. Tetapi ada option lain ini pada orang-orang yang masih memerlukan fungsi reproduksi, yaitu dengan melakukan fertility sparing. Bahkan kita juga bisa melakukan fertility hormonal, ya, conserve hormonal dengan ovarian conservation yang disampaikan oleh Dr. Susan tadi. Tapi ada beberapa syarat gitu ya, yang harus diikutin secara ketat. Ya. Tidak bisa pada beberapa kasus di luar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah well differentiated pada endometrial cancer, kemudian terbatas di endometrium stadium 1A, tidak ada metastasis, kemudian tidak ada kontraindikasi untuk pemberian terapi hormonal, ya, dan konseling yang mengatakan bahwa ini bukan terapi standar, orangnya harus tahu, paham, keluarganya well known about this procedure, gitu ya. Saya kira demikian diskusi sore hari ini, dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua, dan salam sehat buat semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sangat menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini, dan mungkin kalau saya boleh mengulang kembali, jadi bahwa konsep konservatif pada kanker endometrium ini preservasinya ada dua, preservasi fertility dan preservasi ovarium. Dan untuk terapi konservatif ini merupakan bukan tata laksana utama tentunya, hanya sebagai salah satu alternatif pilihan pada pasien-pasien dengan fertility wish. Dan memang harus ada syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ali Budi yang harus diikuti, dan tentunya dengan monitoring yang ketat. Kemudian untuk preservasi ovarium itu sendiri tidak direkomendasikan pada pasien-pasien dengan familial kanker. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator kita pada sore hari ini, Dr. Susan, Dr. Made, Dr. Ali Budi Harsono, serta Dr. Tovan. Dan dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, sampailah kita di penghujung acara. Semoga materi astrologi sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti astrologi seri ke-41 pada bulan Oktober dengan tema peran kolposkopi dalam screening kanker serviks pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di astrologi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali Budi, Dr. Haryadi, Dr. Tovan, terima kasih semuanya. Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Maaf lahir batin. Ya. Dr. Haryadi, terima kasih. Dr. Made, Dr. Susan, Dr. Nisa, Dr. Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, terus Susan, terima kasih. Ya, bye. Bye-bye.